İsrail hükümeti savaşı sonlandırmaya dönük her türlü girişimi baltalamayı sürdürüyor. Bunun yanında İsrail, Mescid-i Aksa'yı kapalı tutarak Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası getirerek, Lübnan'daki işgalini genişleterek, komşusu Suriye'yi sürekli taciz ederek gerilimden beslenen bir ülke olduğunu kendi eylemleriyle tescil ve teyit ediyor. Türkler, Kürtler, Araplar ve Farsların arasına yeni duvarlar örülmek istendiği bu dönemde oynanan oyunları ancak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun temsil ettiği değerlerle etkisiz hale getirebilir. Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak hiçbir kural ve ilke tanımadan günahsız yavruları, kadınları, sivilleri öldürmeye devam ediyor. Israel cari musuh baru. Di tengah ketegangan konflik di Timur Tengah, Israel justru berniat untuk mencari musuh baru di kawasan. Alih-alih fokus menyelesaikan konflik yang ada, Israel justru mengincar Turki sebagai target baru invasi. Ketegangan politik antara Israel dan Turki sebenarnya bukanlah fenomena baru. Kedua negara ini sudah menunjukkan gelagat-gelagat konflik sejak beberapa tahun sebelumnya. Awal mula terjadinya konflik tersebut setelah Turki gencar membela Hamas dalam konfliknya dengan Israel. Turki bahkan sampai memutuskan hubungan dagangnya dengan Israel. Selain itu, Turki juga getol membela Iran hingga Lebanon. Hal ini membuat Israel semakin berang dan merasa disudutkan. Puncak konflik berkepanjangan itu adalah ketika Israel berencana untuk menginvasi Turki. Akankah Israel menjalankan rencananya untuk menginvasi Turki di tengah konfliknya dengan Iran? Lalu bagaimana respon Iran dan negara-negara sekutu menanggapi konflik tersebut? Cetak Gol coba merangkum kemarahan negara Eropa tentang rencana Israel invasi Turki sebagai berikut. Eropa menantang serius rencana agresif Israel invasi Turki. Sebuah pernyataan kontroversial baru-baru ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pidato yang disampaikan pada momen peringatan Holocaust Remembrance Day, Netanyahu menunjukkan posisi Israel sedang berada pada puncak kekuatan. Tindakan Netanyahu ini memang beralasan. Kedekatannya dengan Amerika Serikat membuat Israel berada di atas angin dan bisa melakukan banyak hal, termasuk menginvasi Turki. Netanyahu menyampaikan kerjasama baiknya dengan Amerika dalam menjaga stabilitas di Timur Tengah. Perdana Menteri Negeri Zionis ini juga sempat memberikan kritikan pedas terhadap negara-negara Eropa yang cenderung melemah ketika terjadi di kawasan di Timur Tengah. Netanyahu menilai bahwa Eropa telah kehilangan kendali di tengah konflik yang sedang terjadi di kawasan tersebut. Negara-negara Eropa dipandang telah gagal dalam bertindak tegas. Mereka tidak mampu melihat dan membedakan mana kebaikan dan keburukan dalam konflik yang terjadi tersebut. Ia bahkan berani menyindir jika negara-negara Eropa tersebut seharusnya belajar dari Israel yang dianugerahi keberanian dalam berperang demi pertahanan diri. Pernyataan yang disampaikan Netanyahu ini merupakan respon dari meningkatnya kritik negara-negara Eropa terkait operasi militer yang dilakukan Israel ke negara-negara Timur Tengah. Memang, dalam beberapa waktu terakhir, negara-negara Eropa gencar mengkritik Israel. Bukan hanya mengkritik, bahkan negara-negara tersebut menolak membantu Israel dan Amerika dalam konflik tersebut. Israel tidak hanya menyindir negara-negara Eropa, tetapi juga menuduh bahwa negara-negara tersebut telah kehilangan arah dan moral dalam menjaga identitas dan nilai-nilai Barat. Berdasarkan informasi yang beredar,
Israel yang sedang berada di puncak kekuatannya mulai menunjukkan ketegangan dengan negara-negara lain seperti Turki. Menurut informasi yang beredar bulan April 2026, ketegangan antara Turki dan Israel berpotensi menyebabkan jadi target musuh Israel selanjutnya. Tuduhan tersebut bukan tanpa alasan. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menilai bahwa Israel sedang menargetkan meluasnya konflik regional setelah Iran dan Lebanon, dan target selanjutnya adalah Turki. Erdogan bahkan sempat mengecam Netanyahu atas eskalasi konflik yang terjadi tersebut. Ia menuturkan bahwa tindakan Israel bersama militernya akan meningkatkan eskalasi konflik. Dampak paling buruknya adalah lumpuhnya ekonomi dan keamanan global. Gesekan antara Israel dan Turki ini memang bukan perkara yang pertama. Beberapa waktu yang lalu, Turki juga sempat memberikan kritikan keras atas tindakan Israel yang mencegah aktivitas kemanusiaan di perairan internasional pada tahun 2025. Upaya-upaya untuk melakukan rekonsiliasi memang ada. Namun memanasnya politik Timur Tengah dan gesekan yang terus terjadi membuat kedua negara ini enggan berdamai. Bahkan konflik tersebut berpotensi merambat bukan hanya pada tahapan kecaman, melainkan pada tahapan konflik fisik. Potensi Turki dalam konfliknya dengan Israel memang tidak bisa dipisahkan dari keterlibatannya dalam konflik Timur Tengah. Turki memang dikenal gencar menunjukkan dukungan kepada Hamas, Lebanon, Iran, hingga Suriah. Dukungan tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi Israel. Negeri Zionis tersebut menilai sikap Turki sebagai ancaman nyata di kawasan Timur Tengah. Ambisi Israel untuk menginvasi Turki tidaklah sesederhana yang kita lihat. Invasi tersebut tidak hanya berpotensi menyebabkan konflik antara dua negara ini, melainkan potensi konflik di Eropa. Mengapa bisa demikian? Meskipun sebagian besar wilayah Turki masuk ke Asia, namun keterlibatannya dalam organisasi-organisasi negara Eropa menunjukkan kemungkinan terlibatnya negara-negara lain. Sebagai informasi, Turki merupakan anggota Dewan Eropa sejak tahun 1950, bergabung ke NATO sejak tahun 1952, menjadi kandidat Uni Eropa pada tahun 1999. Kerjasama Turki dengan negara-negara Eropa ini menunjukkan bahwa ketika konfliknya dengan Israel semakin meningkat, potensi peperangan akan semakin luas. Namun bukan berarti potensi Iran melakukan serangan sama sekali tidak ada. Hal itu tetap masih mungkin. Salah satunya adalah Amerika yang sedang meradang dengan NATO. Sebagai salah satu anggota NATO, Amerika merupakan pihak yang banyak berperan dalam menjaga eksistensi organisasi tersebut. Namun, sikap NATO yang memilih diam dalam konflik dengan Iran membuat Amerika merasa kecewa. Negara-negara NATO hari ini mulai menunjukkan sikap yang berbeda terhadap konflik di Timur Tengah. Jika awalnya negara-negara NATO menunjukkan dukungan penuh ke Israel, hari ini sikap tersebut berubah. Negara-negara NATO enggan terlibat dalam konflik tersebut, bahkan memilih tidak mendukung operasi militer yang dilakukan. Hubungan inilah yang membuat jika Israel menyerang Turki, Amerika berpotensi terlibat dalam konflik tersebut. Sebagai salah satu sekutu Israel, Amerika memang getol membela kepentingan negara Yahudi tersebut. İran'dan sonra İsrail düşmansız yaşayamaz biliyorsunuz. Bir retorik geliştirmek zorunda kamuoyunu ve diğerlerini şey yapmak için. Sadece Netanyahu yönetiminin değil, muhalefette olan bazı insanların da, herkesin değil, Türkiye'yi bir yeni düşman ilan etme arayışında olduğunu görüyoruz. Politik dil olarak. Bu da aslında İsrail'de ilk önce sokak siyasetinin gerekli olarak ortaya çıkartılıp daha sonra devlet stratejisine dönüştürmeye çalışılan yeni bir husus. İsrail hükümeti savaşı sonlandırmaya dönük her türlü girişimi baltalamayı sürdürüyor. Bunun yanında İsrail, Mescid-i Aksa'yı kapalı tutarak, Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası getirerek, Lübnan'daki işgalini genişleterek, komşusu Suriye'yi sürekli taciz ederek, gerilimden beslenen bir ülke olduğunu kendi eylemleriyle
tescil ve teyit ediyor. Türkler, Kürtler, Araplar ve Farsların arasına yeni duvarlar örülmek istendiği bu dönemde oynanan oyunları ancak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun temsil ettiği değerlerle etkisiz hale getirebilir. Mengukur kekuatan Turki melawan Israel. Namun, seberapa siapkah Turki ketika akan menghadapi konflik dengan Israel? Jawaban dari pertanyaan ini memang cukup kompleks. Ukuran kesiapan tidak bisa dilihat hanya dari retorika politik yang disampaikan. Jika melihat kekuatan militernya Turki, pada tahun 2024 Turki menempati posisi ke-8 kekuatan militer dunia. Sedangkan pada kasusnya, di kawasan Timur Tengah ia menjadi kekuatan tertinggi. Hal ini berbeda dengan Israel yang berada pada peringkat 17. Perhitungan ini didasarkan pada keunggulan beberapa hal, seperti jumlah personil, tank, hingga pesawat. Industri pertahanan Turki dikenal sebagai salah satu industri yang mandiri. Mereka mampu menghasilkan pesawat tempur siluman KAAN, drone Bayraktar TB2, hingga rudal balistik Han. Negara ini bukan hanya mampu mengatasi ketergantungan impor terhadap produk luar negeri, melainkan juga sebagai pengekspor. Bahkan ekspor senjata Turki sempat melonjak tajam pada tahun 2024. Indonesia bahkan menjadi salah satu konsumen yang sempat melakukan pembelian persenjataan Turki. Pembelian tersebut berupa pembelian 48 unit jet tempur generasi kelima KAAN yang memiliki fitur stealth, radar AESA, dan AI. Turki juga dilengkapi dengan drone seperti Bayraktar TB2 yang dikenal efektif dalam berbagai pertempuran. Tidak mengherankan apabila produk ini menjadi salah satu produk ekspor andalan Turki. Jika melihat data yang ada, baik secara kuantitas dan skala alutsista, Turki memang memiliki keunggulan. Namun jika membandingkan dengan kualitas teknologi, Israel masih lebih unggul. Kualitas teknologi yang tinggi, intelijen pertahanan udara yang mumpuni, membuat Israel unggul secara kualitas teknologi. Diperkirakan jumlah tank yang dimiliki oleh Turki mencapai 2.200 tank dan 55.000 lapis baja. Jumlah ini hampir 2 kali lipat Israel. Sedangkan pada kekuatan udara, Turki unggul dengan jumlah 200 pesawat tempur. Namun Israel unggul dalam kecanggihan jet tempurnya yaitu F-35. Pada sektor pertahanan, Turki memiliki keunggulan dari sisi produksi drone, kapal perang, dan tank. Sementara itu Israel unggul pada sisi teknologi cyber, intelijen, dan peningkatan sistem senjata. Jika melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa Turki memiliki keunggulan dalam pertahanan mandiri, sementara Israel unggul dari sisi teknologi yang mutakhir. Dapatkan 4 pieces kaos dalam pria berbahan adem dan nyaman. Cek linknya di bawah ini. Turki tidak sendirian, Rusia, Cina, Korut siap membantu. Perbandingan kekuatan militer antara Turki dan Israel menunjukkan keseimbangan kekuatan keduanya. Jika kedua negara saling berperang, maka besar kemungkinan keduanya akan seimbang. Lalu, apa faktor lain yang membuat kedua negara dapat menang? Jawabannya adalah sekutu terdekat mereka. Turki memang memiliki kedekatan khusus dengan negara-negara rival Israel dan Palestina, seperti Rusia, Cina, hingga Korea Utara. Negara-negara ini memang memiliki kedekatan khusus, baik secara ekonomi maupun hubungan pribadi para pemimpin negara. Putin bahkan pernah memuji upaya keras Erdogan dalam membantu Gaza dan menentang genosida oleh Israel. Penghormatan ini menunjukkan kedekatan antara Erdogan dan Putin yang tidak bisa dipungkiri.
Rusia juga dikenal sebagai salah satu negara yang kerap mengutuk eskalasi konflik di Timur Tengah. Rusia menilai bahwa sikap yang diambil orang Israel merupakan perbuatan barbar. Rusia memperingatkan juga bahwa serangan yang dilakukan AS Israel berpotensi menyebabkan konflik lebih besar dan krisis global. Sehingga bukan tidak mungkin konflik yang terjadi antara Turki dan Israel akan membuat Rusia menjadi salah satu negara yang ikut ambil bagian. Selain dari Rusia, Turki juga menunjukkan komitmennya dalam hubungan dagang dan politik dengan Cina. Meskipun Cina tidak secara langsung terlibat membela Turki, namun sikap-sikap yang diambil Cina selama ini cenderung jalan dengan Turki. Cina juga menjadi salah satu pihak yang mendesak gencatan senjata di Gaza. Selain itu, Cina juga berperan penting dalam menegaskan dukungannya dengan negara Palestina. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Korea Utara. Negara komunis ini menunjukkan sikap anti terhadap agresi militer yang dilakukan oleh AS Israel di Timur Tengah. Sikap ini yang secara tidak langsung menunjukkan keberpihakan mereka dalam konflik Turki dengan Israel. Memang sudah menjadi rahasia umum jika Turki sudah sejak lama menjalin hubungan erat dengan negara-negara seperti Rusia, Cina, hingga Korea Utara. Hubungan yang dibangun antara Erdogan dengan Putin memang bukan hanya sekedar hubungan politik, melainkan juga hubungan personal. Secara rutin, Erdogan bersama dengan Putin terlibat pertemuan rutin untuk membahas isu-isu regional, konflik Ukraina, hingga isu-isu internasional lainnya. Pertemuan yang sempat diadakan pada September 2025 tersebut diadakan di Tianjin, Tiongkok. Adapun beberapa pokok bahasan yang disampaikan adalah berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Meskipun banyak pihak yang cenderung khawatir terhadap posisi Turki ini, terutama sikap NATO. Namun fakta yang terjadi malah sebaliknya. Potensi Turki yang erat bersama dengan Cina, Rusia, dan Korea Utara tidak terlalu mempengaruhi hubungan yang terjadi antara Turki dengan NATO, bahkan di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Hubungan erat antara Turki, NATO, Rusia, Cina, dan Korea Utara ini menunjukkan satu hal, bahwa Turki tidak berperang sendiri. Ketika konflik dengan Israel pecah, maka potensi pihak-pihak pendukung Turki sangatlah besar. Bahkan potensi tersebut belum digabungkan dengan negara-negara Arab. Iran, Lebanon, hingga Arab Saudi menjadi faktor yang cukup penting dalam konflik yang terjadi dengan Israel. Sedangkan di sisi lain, Israel hanya memiliki segelintir sekutu yang terlibat dalam peperangan yang terjadi. Perubahan pola keberpihakan ini menunjukkan bahwa tidak ada permusuhan yang abadi. Negara-negara yang dulunya seringkali mendukung bahkan mengeluh-elukan Israel, hal ini justru bertindak sebaliknya. Negara-negara tersebut mulai menyadari siapa pihak yang seharusnya mereka jadikan sekutu dan mana pihak yang seharusnya mereka lawan. Bahkan perubahan sikap ini tidak hanya terjadi pada petinggi pemerintahan. Sikap dari masyarakat yang berada di akar rumput cenderung menunjukkan dukungan terang-terangan terhadap Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Melalui demonstrasi hingga protes di jalanan menunjukkan keberpihakan serius terhadap isu-isu kemanusiaan di Timur Tengah. Sandal anti-slip yang sangat cocok untuk digunakan pria ataupun wanita. Cek linknya untuk dapatkan potongan harga. Itulah ulasan singkat mengenai kemarahan negara Eropa tentang rencana Israel invasi Turki. Akankah gesekan politik tersebut berakhir dengan konflik besar Turki dengan Israel? Atau justru berakhir dengan perdamaian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.